Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik di dunia terdapat kebutuhan transfusi darah dari orang-orang demi menyambung hidup mereka. Meskipun para pendonor dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan, tapi kenyataannya tidak banyak orang yang bersedia mendonorkan darahnya. Di Indonesia, krisis stok darah tidak kunjung terpecahkan. Situasi pandemi bahkan membuat stok darah kian menipis karena aturan PSBB dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro yang semakin membatasi kegiatan masyarakat untuk mendonasikan darah mereka. Dan hari ini untuk membahas seperti apa upaya meningkatkan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema butuh darah di saat pandemi. Pandemi COVID-19 berimbas pada ketersediaan stok darah di beberapa wilayah di Indonesia. Palang Merah Indonesia atau PMI mencatat, pada akhir tahun 2020 kemarin, penurunan stok darah mencapai 50%. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kegiatan donor darah yang sebelumnya banyak diselenggarakan di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan dipengaruhi oleh menurunnya minat masyarakat untuk mendonorkan darah dengan mendatangi kantor cabang PMI. Padahal dalam situasi pandemi ini, kebutuhan darah terus bertambah, mulai dari pasien dengan penyakit yang tidak rutin melakukan transfusi darah seperti demam berdarah, kecelakaan, dan ibu melahirkan. Serta kebutuhan transfusi darah rutin bagi pasien kanker dan berpenyakit langka yang sangat membutuhkan donor darah afresis dan donor plasma darah. Hingga permintaan kebutuhan donor plasma konvalesen untuk kebutuhan pasien COVID-19. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, saya akan menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama ada Dr. Ria Savitri Evi Gantini, selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Pusat. Selamat bergabung, Dr. Ria. Terima kasih, Mas Imam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Bapak Hermawan Saputra, selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat bergabung, Pak Hermawan. Selamat siang, Bung Imam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga ada Bapak Zulian atau akrab disapa Bapak Lula, selaku founder dari Yayasan Laskar Aferesis Berbagi. Selamat bergabung, Bapak Lula. Baik, kita akan mulai perbincangan dari Dr. Ria terlebih dahulu. Dr. Ria, kita lihat PMI November kemarin merilis sebuah data yang menyatakan bahwa stoknya saat ini kurang 50%, bahkan lebih. Nah, kondisi ini sebetulnya terjadi nasional secara pusat, di pusat begitu ya? Atau justru tersebar di daerah? Dan di titik mana saja kemudian kekurangan darah ini terjadi, Dr. Ria? Iya, sebenarnya kalau donor darah itu di Pulau Jawa relatif lebih baik ya, lebih mudah. Sumatera relatif juga mudah. Memang kalau di Papua itu kami hanya memiliki 3 unit donor darah Palang Merah Indonesia, dan memang tidak semuanya atau susah juga untuk mendapatkan pendonor darah sukarela. Kebutuhan darah itu secara penghitungan, secara rata-rata adalah sejumlah 2% dari total jumlah penduduk. Jadi kalau kita Indonesia itu jumlah penduduknya 270 juta jiwa, jadi kebutuhan kita itu sekitar 5,4 kantong, ya, kantong tapi sudah berbentuk komponen darah. Nah, Palang Merah Indonesia itu sebenarnya sudah mampu mengumpulkan sekitar 3,4 sampai 3,7 yang kalau kemudian diolah menjadi komponen darah itu bisa sekitar 4,2 sampai 4,8 juta kantong. Jadi sebenarnya kita sudah memenuhi sekitar 90% kebutuhan darah. Saat ini boleh digambarkan mungkin Bu, karena kan kebutuhan darah tadi ada beberapa teman-teman pengidap kanker, terus kemudian penyakit yang lain begitu ya, permasalahan tersebut kan sebetulnya butuh darah yang secara rutin harus kemudian mereka mendapatkan transfusi darah gitu. Sejauh ini kebutuhan terbesarnya atau fokus terbesarnya lebih kepada yang seperti ini, atau juga tadi ada kasus-kasus lain misalnya yang kasus-kasus darurat seperti kecelakaan, DBD, dan lain sebagainya. Kalau untuk pasien-pasien yang seperti kanker dan sebagainya, keganasan, kebutuhannya kadang-kadang adalah kebutuhan darah khusus tertentu seperti trombosit. Nah, itu bisa diambil dengan cara
afresis donor-donor seperti ini, afresis seperti ini di kami di UDD PMI itu juga menjadi priority. Kenapa? Karena ini seperti di kanker Darmais itu kebutuhannya kan sangat tinggi ya, terutama untuk kanker untuk pasien-pasien kanker. Oleh karena itu, walaupun contoh di DKI itu mereka memiliki mesin afresis ada 9. Karena sekarang ini juga kebutuhan plasma konvalesen tinggi, maka dari 9 itu tetap kita prioritas juga untuk trombosit. Gitu ya Pak Lula ya, karena kan ini merupakan kebutuhan rutin untuk pasien kanker. Ya, nanti setelah jeda saya akan sambung ke Bapak Lula, bagaimana kemudian kebutuhan transfusi darah begitu untuk anak-anak kanker dan apa dampaknya ketika mereka harus menunda transfusi darah ini. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.